Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mutiara Permata Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis investasi saham dan strategi portofolio optimal. Yang pertama ada peran penting pasar modal dalam perekonomian. Pasar modal berperan krusial dalam pembangunan ekonomi dan pengelolaan keuangan. Bagi perusahaan, pasar modal adalah sarana utama untuk memperoleh dana guna ekspansi usaha, peningkatan produksi dan inovasi bisnis. Pertumbuhan perusahaan melalui pendanaan ini secara langsung mendorong kemajuan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Lalu selanjutnya ada alasan pemilihan saham. Yang pertama ada Antam atau PT Aneka Tambang Tbk, perusahaan tambang terbesar dengan peran strategis dalam penyediaan mineral penting seperti nikel dan emas. Didukung oleh pemerintah, Antam memiliki keunggulan kompetitif dan potensi pertumbuhan besar seiring meningkatnya permintaan global terhadap logam untuk teknologi hijau. Lalu selanjutnya ada BBCA atau Bank Sentral Asia Tbk. Bank swasta terbesar di Indonesia dikenal sebagai blue chip stock dengan fundamental keuangan kokoh. BBCA menawarkan pertumbuhan laba stabil, rasio kredit bermasalah rendah, dan efisiensi operasional tinggi, menjadikannya pilihan utama bagi investor yang menginginkan investasi resiko rendah dengan imbal hasil menarik. Lalu selanjutnya ada AMRT atau PT Sumber Avaria Trijaya Tbk, yaitu perusahaan retail modern dengan jaringan distribusi luas dan penetrasi pasar kuat melalui Alfamart. Sektor retail yang terus berkembang di Indonesia ditambah modal bisnis efisien dan fokus ekspansi AMRT menjadikannya pilihan menarik untuk diversifikasi portofolio. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis investasi saham, yaitu untuk menilai kinerja fundamental dengan mengevaluasi saham Antam, BBCA, dan AMRT untuk menentukan apakah harga saham mencerminkan nilai wajar dan potensi pertumbuhan jangka panjang. Lalu ada untuk mengukur resiko dan return yang diharapkan dari setiap saham menggunakan indikator seperti beta, alpha, dan expected return. Lalu untuk menganalisis korelasi saham dengan menentukan kombinasi saham yang optimal untuk diversifikasi dan penurunan risiko. Lalu selanjutnya untuk memberikan rekomendasi dengan menyediakan strategi investasi jangka panjang berdasarkan analisis pasar, prospek industri, dan fundamental perusahaan. Selanjutnya ada ruang lingkup analisis investasi. Yang pertama ada pasar modal dan instrumen investasi khususnya saham. Lalu yang kedua ada analisis fundamental dengan menilai kinerja keuangan dan prospek perusahaan melalui laporan keuangan dan faktor ekonomi. Lalu yang ketiga ada analisis teknikal dengan mempelajari pola pergerakan harga saham untuk memprediksi tren saham. Yang terakhir ada manajemen risiko dan portofolio untuk menilai wajar saham, mengelola risiko, dan menerapkan teori portofolio untuk kombinasi aset optimal. Lalu selanjutnya ada peran pasar modal dan konsep dasar. Pasar modal mempertemukan pihak yang membutuhkan modal dengan investor. Emiten memperoleh pendanaan jangka panjang untuk ekspansi, sementara investor mendapatkan imbal hasil berupa dividen dan capital gain. Pasar modal adalah sistem keuangan dengan OJK sebagai regulator, BI sebagai tempat perdagangan, serta lembaga clearing dan penyimpanan. Terbagi menjadi pasar perdana, yaitu penawaran awal, dan sekunder, perdagangan efek beredar. Jenis saham meliputi saham biasa, yaitu hak suara dan dividen, dan saham preferen, yaitu prioritas dividen dan aset hak suara terbatas. Lalu selanjutnya ada retur dan resiko aktiva tunggal. Antam memiliki retur tertinggi yaitu 0,65%, namun resikonya tertinggi juga yaitu 7,09%. Hal ini menunjukkan bahwa Antam adalah saham dengan potensi keuntungan paling besar, tetapi di sisi lain pergerakan harganya juga yang paling fluktuatif. Lalu ada BBCA menawarkan keseimbangan terbaik antara retur yaitu 0,43% dan resiko 6,72%. BBCA menawarkan kombinasi yang relatif lebih seimbang antara retur dan resiko. Lalu ada AMRT memiliki
retur terendah yaitu 0,36% dengan resiko yang hampir setara dengan Antam yaitu 6,96%. Kurang menarik secara risk reward karena investor harus menanggung resiko yang cukup besar tanpa diimbangi dengan potensi keuntungan yang sepadan. Lalu ada return dan resiko portofolio pada bagian alfa, Antam dengan nilai 0,0021 menunjukkan potensi outperformance, sedangkan BBCA dengan nilai negatif 0,0001 bergerak sesuai pasar. Adapun AMRT dengan nilai negatif 0,0008 cenderung underperform. Lalu pada bagian beta, ketiga saham dengan nilai 1,00 atau 1 memiliki sensitivitas pergerakan harga yang sama dengan pasar secara keseluruhan, menunjukkan resiko sistematis yang setara dengan indeks pasar. Lalu ada varians Antam 0,006 memiliki resiko unik tertinggi, sedangkan BBCA dengan nilai 0,0002 sangat stabil dengan resiko unik minimal. Adapun HMRT dengan nilai 0,005 memiliki resiko unik signifikan di tengah Antam dan BBCA. Untuk rekomendasi strategi investasi berdasarkan profil investor konservatif direkomendasikan untuk mengambil saham BBCA dengan alasan fundamental kuat, resiko rendah, stabil, dividen rutin. Untuk profil investor moderat, investor direkomendasikan mengambil saham BBCA sama AMRT dengan keseimbangan resiko dan return. BBCA stabil, AMRT pertumbuhan sektor retail yang defensif. Lalu untuk profil investor agresif direkomendasikan saham Antam dengan alasan potensi return tinggi, pertumbuhan laba kuat, volatilitas tinggi. Kesimpulannya, Antam, BBCA, dan AMRT memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda sesuai dengan profil risiko investor. Antam menunjukkan pertumbuhan laba yang sangat kuat dan potensi return yang tinggi, cocok untuk investor agresif yang siap menerima risiko lebih besar. Sedangkan BBCA menawarkan stabilitas dan risiko rendah dengan fundamental yang solid, sehingga ideal bagi investor konservatif yang mengutamakan keamanan modal dan pendapatan dividen. Sementara itu, AMRT berada di posisi di tengah dengan pertumbuhan yang stabil dan risiko moderat, cocok untuk investor dengan profil risiko moderat. Oleh karena itu, diversifikasi portofolio yang mengombinasikan ketiga saham ini secara proporsional dapat membantu investor mencapai keseimbangan optimal antara risiko dan return sesuai tujuan investasi masing-masing. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.